Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Saputra. Saya adalah mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 530 2021 0067 kelas C ya. Di sini mata kuliah Al-Quran dan Moderasi Islam dengan dosen pengampu Bapak Farid Hasan STHIM Hum. Dan pada kali ini saya ingin membuat video konten YouTube ya, sebagai tugas UTS, yaitu mereview salah satu bukunya Nur Khalis Majid yang berkaitan dengan moderasi Islam. Dan saya itu mengambil salah satu judul bukunya, yaitu tentang konsep-konsep keadilan dalam Al-Quran dan kemungkinan perwujudannya dalam konteks zaman modern. Gitu. Jadi Nurul Khalis Majid yang sering disapa dengan Cak Nur adalah salah satu tokoh intelektual terkemuka di Indonesia yang dikenal karena pemikirannya yang sangat moderat dan progresif dalam konteks Islam. Nah, dalam menghadapi tantangan zaman sekarang, gagasan Cak Nur tentang keadilan itu merupakan salah satu topik atau tema yang sentral dalam ajaran Islam, di mana itu tercermin dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam konteks modern mengenai pemahaman dan penerapan konsep keadilan, ini sangat penting untuk menciptakan agar masyarakatnya itu harmonis dan berkeadaban. Jadi beliau, Cak Nur itu tidak hanya berfokus pada aspek teologis, akan tetapi juga memikirkan tentang dimensi sosial, terus politik, dan pendidikan yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran lagi. Gitu. Mengenai konsep keadilan, menurut bukunya Cak Nur, di dalam kehidupan kenegaraan kita itu khususnya yang berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila yang nomor 2, yaitu tentang prinsip keadilan. Tersebut itu sudah disebutkan dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab. Fakta ini itu menunjukkan tingginya cita-cita negara kita, agar negara kita itu, rakyat itu semuanya itu berlaku adil. Bahkan dengan jelas itu disebutkan di dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan suatu tujuan negara Indonesia. Terus kemudian mengenai konsep-konsep keadilan yang ada di dalam Al-Quran, beliau itu menyebutkan ada tiga di konsep. Yang pertama itu ada Al-Adil, terus ada Al-Qisat, dan juga ada Al-Mizan. Masing-masing konsep atau istilah itu memiliki nuansa yang berbeda-beda, namun itu saling melengkapi dan menggambarkan prinsip keadilan, sama-sama menggambarkan prinsip keadilan. Yang pertama, konsep Al-Adil. Istilah konsep Al-Adil ini mengacu pada perlakuan yang setara terhadap semuanya, baik individu, baik kelompok. Itu tanpa melihat latar belakang dari individu dan kelompok masing-masing. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Itu Allah memerintahkan agar setiap keputusan hukum itu dilakukan dengan adil, yaitu menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip yang sangat fundamental dalam berinteraksi kepada manusia. Kemudian prinsip yang kedua atau konsep yang kedua itu ada Al-Qisat, yaitu adalah keadilan yang sangat seimbang, keadilan yang imbang. Nah, keadilan ini itu mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dalam Quran surat Al-Maidah juga
ayat 8 itu disebutkan bahwa Allah itu mengingatkan umat untuk menjadi saksi yang adil meskipun dalam keadaan kebencian terhadap suatu kaum itu. Kemudian konsep yang ketiga itu ada konsep al-mizan ya. Konsep ini al-mizan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, Allah itu menegaskan bahwa dia itu mengutus para rasul dengan membawa timbangan agar manusia itu dapat menegakkan keadilan. Jadi, hal ini itu menunjukkan bahwa keadilan itu bukan hanya soal hukum, akan tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan sosial. Gitu. Kemudian, kemungkinan perwujudan keadilan di dalam zaman sekarang atau zaman modern ini sekalipun sudah dijelaskan di dalam Quran surat Yunus ayat 47, yaitu bagi setiap umat ada seorang rasul, maka jika rasul itu telah datang, maka dibuatlah keputusan antara mereka dengan seadil-adilnya, dan mereka tidak akan diperlakukan secara zalim. Gitu. Maka keadilan itu juga dengan sendirinya itu adalah tuntutan kehidupan sosial manusia di zaman sekarang atau zaman modern. Sekalipun yang sifatnya universal atau umum, namun penerapannya itu harus nyata dengan prinsip-prinsip dasar keadilan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu mengharuskan ada keseimbangan atau dipertimbangkan tentang tuntutan ruang dan waktu. Maka dapat diduga itu zaman modern itu sangat radikal, berbeda dengan zaman yang agraris. Dengan zaman dulu sama sekarang sangat berbeda, dengan kegagalan memahami adanya segi perbedaan. Ini akan dapat berakibat kegagalan zaman untuk melaksanakan keadilan itu sendiri. Nah, dalam konteks zaman modern ini yang paling akhir, yang menempatkan umat manusia dalam lingkup dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan kapitalisme barat dan sosialisme timur, yaitu antara orientalis dan pokoknya itulah antara barat dan timur gitu. Itu menjadikan otentitasnya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam. Maka sebagai umat penengah, kita itu kaum muslimin itu diharapkan sebagai umat yang senantiasa menjaga keadilan sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan itu, bahwa salah satu makna adil ialah tengah atau wasat. Nah, meskipun konsep keadilan dalam Al-Quran itu sangat jelas, penerapannya di zaman modern atau zaman sekarang ini tentunya ada sedikit tantangannya. Yang pertama itu ada ketidaksetaraan sosial. Itu ya adalah salah satu tantangan yang harus dilawan bagi kita. Banyak di negara atau termasuk di Indonesia ini, ketidaksetaraan mungkin bisa ekonomi, gender, dan sosial lainnya itu menjadi masalah besar. Karena ini seringkali menghalangi upaya untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat itu. Kemudian tantangan yang kedua itu ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah sebuah praktik yang sering kita dengar di kalangan pejabat publik, yaitu sering kali merusak atau mungkin tidak melakukan keadilan, seperti halnya kayak hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Itu kadang orang tinggi tidak melakukan keadilan atau tidak ditegakkan secara adil di dalam konsep dalam Al-Quran.
Kemudian tantangan yang ketiga itu ada radikalisme pemikiran. Nah, ada beberapa kelompok yang ekstremis yang menginterpretasikan ajaran agama dengan cara yang menyimpang atau dari prinsip-prinsip keadilan yang sebenarnya. Ini dapat menyebabkan kekerasan dan intoleransi di dalam masyarakat. Mungkin cukup itu ya. Jadi kesimpulannya itu dengan mengadopsi prinsip-prinsipnya Cak Nur mengenai keadilan itu, Indonesia mudah-mudahan dapat memperkuat fondasinya sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya ini. Jadi konsep keadilan dalam Al-Quran itu memiliki relevansinya itu yang kuat di zaman modern ini. Dengan memahami makna yang mendalam dari keadilan seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Gitu. Jadi kita dapat berusaha untuk mewujudkan masyarakatnya itu yang lebih adil dan sejahtera. Nah, tantangan-tantangan yang ada tadi, yang terakhir sudah disebutkan, itu harus dihadapi dengan komitmen semuanya lapisan masyarakat warga negara Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, baik secara individu maupun kolektif, yaitu demi menjaga terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.